Salam. Jadi dia jiwa Pesawatnya iya tadi kan saya di bandara juga Pak. gitu ya. Mundur pesawatnya. Nggih Pak, siap. Kita kok bisa cepet ya? Nggih, Enggak nyasar tapi dia. enggak nyasar. Cepat lancar sedikit. Udah salaman aja. Datang Bapak. Bapak. Salaman aja Pak, nggak apa-apa. Sehat Pak. Amin. Wah, biar Pak. Min merakyat atau salaman ras diri. Sehat Bapak. Datang. Pak, Nah, ini saya Ketua Ketua Karang Taruna. Karang Taruna. Bapak, apa kabar Bapak? Salam kenal. Selamat datang. Ini Pak Pak Kadesnya. Ini Kepala Dinas Itu biar kendal Pak. Halo Pak. Baik Pak. Bunga PMO-nya Pak. Panjang banget perjalanannya. Gimana lokasinya? Ini Pak. Assalamualaikum Pak. Dia maju dulu. Izin Pak, hari ini saya yang di PMO-nya Pak. Ini memang agak goyang, jadi nampaknya harus agak hati-hati. Iya. Pas Bang, pas Bang. Jadi apa yang dikerjakan apa di sini? Kita akan ngerjain ini. Logis Jangan pinggir. Kayu yang disusun kayunya hanya disusun tanpa tingkat yang lain. Termadam sih ada apa? Ayo Pak, monggo Pak. Luar biasa. Sudah biasa Pak. Bukan udah biasa, luar biasa. Top mana? Satu lagi Pak. Kalau paling 3 kiloan itu sudah masuk, sudah jadi Pak. Sama patean. Ayo Bapak. Ayo Pak, monggo. Betul napa-napa. Sehat hari ini aku mandi. Oke. Boleh Pak Anies. Tadi anak-anak namanya anaknya Pak apa Ketua Karang Taruna? Naya. Katanya. Nataya. Nay. Pak Anies gimana? Oh Naya. Mas Angel, Naya mana? Nataya. Pak Anies gimana setelah Alhamdulillah kita barusan sampai di Desa Wonosari sih Pak. Iya, Desa Wonosari, Kecamatan Segandon di Kabupaten Kendal. Ini adalah sebuah jembatan yang berusia lebih dari 100 tahun. Dulunya ini digunakan untuk jembatan lori mengangkut hasil pertanian di era zaman Belanda. Jembatannya secara umum masih utuh, tapi alasnya karena itu untuk lori ya, jadi bukan untuk jalan. Nah sekarang kita akan sama-sama kerjakan untuk membuat agar jembatan ini bisa memiliki alas yang rata agar bisa dilewati oleh para petani dan warga dengan aman. Saat ini itu teman-teman bisa lihat pakainya balok-balok kayu aja karena memang dulunya ini untuk lori jadi memang tidak ada alasnya.
Nah, dengan ini nanti dibangun pakai alas. Tadi kita udah lihat tuh para petani lewat naik motor dengan bawaan banyak, dengan balok seperti ini, risiko kecelakaan itu ada, bahkan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan nanti dibangun menjadi rata, rapi, aman, nyaman. Nah, ini akan kita kerjakan sama-sama dengan semua unsur di aksi bersama. Kira-kira kapan dimulai nih Pak? Dimulainya segera ya. Segera. Segera mungkin. Sesegera mungkin. Pak Anies, kalau kesan Pak Anies sendiri pertama kan ini bangunan dari mungkin 100 tahun yang lalu. Gimana kesan pertamanya Pak? Ya, salut bahwa konstruksinya kuat. Kita senang sekali kalau ada yang bisa membangun dengan konstruksi yang bagus. Artinya materialnya sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran, dilaksanakan sesuai. Yang repot itu kan perencanaannya bagus, anggarannya besar, tapi sebagian materialnya nggak sampai ke lapangan. Kalau nggak sampai ke lapangan, bangunannya sebentar rusak. Nah, ini tanda rasa-rasanya dulu nggak dikorupsi ini tuh ketika bikin itu. Ini bisa bertahan lama nih, 100 tahun. Jadi mudah-mudahan jadi peringatan buat kita semua nih kalau bikin bangunan yang baik gitu. Nah, cuman kan ini dulu dibangun bukan untuk dilewati orang ya. Ini dibangun untuk dilewati lori. Dan memang saya tadi bilang di era kolonial Belanda, jalur kereta api, jalur lori itu dipakai untuk membawa sumber daya alam, bukan untuk transportasi publik. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan. Nanti akan dilakukan assessment dulu. Assessment atas kekuatan besinya, memastikan bahwa memang besi-besi ini masih aman untuk tetap digunakan, supaya risikonya bisa ditakar. Oke Pak, ini kan ada nilai sejarah di sini dan sebagainya. Apakah nanti desainnya untuk Nanti yang lihat, nanti tunjukin desainnya. Desainnya akan unik. Oh, sudah ada ya Pak? Sudah ada sentuhan baru ya Pak? Kira-kira jadi berapa lama nih Pak? Setelah dibangun. Berapa lama nih Pak Husin jadinya? Ya 2-3 bulan. Ya, kita doakan lebih awal lebih baik lah. Lebih awal lebih. Pak Ketua Karang Taruna ada yang mau disampaikan? Siap. Yang pastinya kami dari pemerintah Kendal juga sama Dinas PUPR berterima kasih sekali kan. Kami tahu sendiri ya dengan anggaran kita kan nggak bisa banyak efisiensi. Kita kan nggak bisa kalau misalnya semua dengan APBD. Jadi kami berterima kasih sekali dengan aksi bersama mau berkolaborasi dengan kami dengan Kabupaten Kendal karena ini kan juga untuk warga Kendal. Jadi ini semua adalah dari kami untuk teman-teman Kendal semua sini, warga Kendal sini, karena ini kan adalah jalan untuk teman-teman mencari nafkah, untuk sekolah, untuk masa depannya gitu. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari aksi bersama membangunkan jembatan agar insya Allah semua masyarakat yang ada di Kendal akan lebih jaya lagi, akan lebih maju lagi. Pak Anies biasanya. Pak Kades nih Pak Lurah. Nah Pak Kades sendiri gimana Pak? Merasa perasaan Pak Kades nih? Dan pertama adalah terima kasih yang tak terhingga pada aksi bersama pimpinan dari Bapak Anies Baswedan, juga Ibu Bupati Kabupaten Kendal yang sudah menginisiasi menghubungkan aksi ini, dan yang terpenting adalah masyarakat Desa Wonosari tentu membuat sejarah baru karena jembatan ini yang dulu digunakan oleh Belanda dan selanjutnya digunakan oleh perhutani dan sekarang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa Wonosari. Apalagi kalau melihat dari desain tadinya sangat ikonik, sehingga di samping untuk bisa mengangkut ekonomi juga mempunyai daya tarik wisata yang tentu sangat luar biasa. Amin. Desa Wonosari dan Kabupaten Kendal. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga mewakili masyarakat Desa Wonosari. Pak Kades yang disampaikan? Ya, kami dari Dinas PUPR atas nama Pemkab terutama sangat berterima kasih atas aksi bersama ini. Tentunya dengan nanti diperbaiki, tadi sudah ada rencana secara garis besar nanti lantai jembatannya dibuat rata sehingga masyarakat nyaman, aman dan tambah bersemangat untuk berkarya buat keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Terima kasih. Pak Anies ini kan biasa aksi bersama kerjasama nih bareng warga
tempatan gitu. Nah ini akan ada gotong royong Tentu, seperti itu. segalanya sudah dikerjakan gotong royong. Nanti dalam prakteknya ketika mengerjakan juga bareng-bareng. Di semua tempat kan juga begitu. Jadi justru prinsipnya adalah prinsip gerakan. Gerakan itu artinya bahwa kepemilikan atas masalah itu pada kita semua. Kita merasa ikut memiliki masalah. Kalau ikut memiliki masalah, maka kita ikut untuk mau menyelesaikannya. Nah, ini adalah masalah kita bersama. Nanti akan kita bangun sama-sama. Dan artinya juga nanti ketika bekerja ya semuanya, baik dari teman-teman yang memiliki latar belakang engineer, insinyur, yang teknisi, juga yang warga. Bahkan biasanya kalau sudah kayak begitu, yang masak juga warga, yang nyiapin warga, pasir juga sama-sama. Jadi kerjanya nanti gotong royong. Ya, oke. Ya, siap. Teman-teman, makasih. Mas Banis. Yuk, kita jalan sekarang. Keburu gelap.